Salam saudara-saudara, apa kabar? Saya percaya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat, penuh sukacita, damai dan sejahtera karena pertolongan Tuhan yang semakin nyata bagi kita. Sebelum kita melanjutkan pemberitaan firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami berseru kepadamu ya Tuhan pada saat ini. Kami mengucap syukur karena betapa besar kasih-Mu bagi kami. Sehingga sampai saat ini kami tetap sehat, kami penuh sukacita, damai dan sejahtera, dan kami merasakan pertolongan Tuhan. Engkau senantiasa menyertai dan memberkati kami, sehingga kami bisa beribadah memuliakan Tuhan pada kesempatan ini. Berkati kami saat ini Tuhan di dalam mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, dan biarlah Roh-Mu menerangi hati kami, supaya kami mampu memahami rahasia firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kita berjumpa dalam ibadah kita pada hari ini. Dan kami mengucapkan selamat beribadah. Ini pertemuan kedua ya di masa pandemi corona. Kita beribadah di ruangan ini, dan saudara-saudara, saya sekeluarga memohon maaf kepada Bapak Ibu karena sampai saat ini kami masih belum bisa datang ke Bekasi karena banyak hal yang harus kami urus dan kami selesaikan di Jogja. Dan pemberitaan firman Tuhan masih dalam bentuk rekaman ini. Oleh karena itu kami mohon maaf kepada Bapak Ibu Saudara, dan kalau Tuhan berkenan nanti kami akan berangkat ke Bekasi pada akhir bulan ini. Akhir bulan ini kami mohon dukungan doa dari Bapak Ibu Saudara semuanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca dari Lukas pasal 12 mulai dari ayat yang ke-22. Saya akan bacakan hal kekhawatiran. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mempunyai gudang dan atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya?" Nah, saudara, dasar ayat pertama untuk renungan kita hari ini adalah hal kekhawatiran. Pandemi corona sudah berjalan kurang lebih 5 bulan, khususnya di Indonesia, dan ternyata sangat berdampak di dalam perubahan dari setiap sektor kehidupan kita. Ya, terjadi perubahan yang besar di setiap sektor kehidupan kita, baik di dalam keluarga, ya, di dalam rumah tangga, di dalam pendidikan sekolah anak-anak maupun yang kuliah, juga di sektor perekonomian. Dan kalau kita membaca berita-berita, negara kita Indonesia saat ini sepertinya mengalami resesi ekonomi. Ya, tetapi saudara-saudara, kita percaya bahwa Tuhan pasti menolong kita semua. Pandemi corona telah membawa dampak yang sangat besar di dalam kehidupan umat manusia di seluruh bumi. Ya, terjadi perubahan ya dari berbagai bidang. Kalau kita melihat sekarang bagaimana pendidikan anak-anak, pendidikan sekolah anak-anak,
baik dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan yang kuliah. Sampai sekarang belum bisa masuk belajar di sekolah masing-masing, tetapi hanya belajar lewat online, lewat daring, smartphone. Sehingga ini pun membawa hal yang kurang mengenakan bagi keluarga yang kurang mampu menyediakan alat smartphone bagi anak-anaknya. Ya mungkin karena persoalan ekonomi, ya belum lagi harus membeli pulsa dan sebagainya. Ini perubahan yang sedang terjadi di jagat kita ini. Maka saudara-saudara, kita harus menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan kondisi bumi yang sedang mengalami perubahan ini. Pada ayat ini kita baca tadi bahwa Tuhan Yesus berpesan kepada kita, orang-orang percaya, bahwa janganlah khawatir akan hidupmu. Pandemi corona yang sedang melanda bumi ini menjadikan manusia mengalami masa-masa yang sulit karena persoalan ekonomi, persoalan pekerjaan, persoalan penghasilan. Nah, saudara, akibatnya apa? Ya, tidak bisa dipungkiri bahwa banyak umat manusia yang mengalami kekhawatiran akan hidupnya. Secara khusus akan kebutuhan hidup sehari-hari. Karena terbatasnya income atau pemasukan keuangan, karena mungkin ada yang di PHK dari pekerjaan, ada juga yang usahanya tidak lancar, ada juga yang sama sekali tidak bisa bekerja sehingga tidak ada income, sehingga kebutuhan hidup menjadi susah dan sulit dan menimbulkan kekhawatiran yang dahsyat. Ya, khawatir itu dialami oleh setiap pribadi manusia dan terjadi itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebenarnya khawatir itu sih sebenarnya wajar-wajar saja. Ya, wajar terjadi. Setiap orang bisa mengalami rasa khawatir. Karena khawatir itu artinya takut atau gelisah atau cemas terhadap suatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Apa yang ditakuti, apa yang digelisahkan, apa yang dicemaskan terhadap suatu hal yang belum diketahui. Ya contohnya tentang hidup ini. Bagaimana hidup kita di hari esok. Apa yang kita makan di hari esok. Bagaimana dengan pakaian kita di hari esok. Kalau persoalan pakaian sekarang ini tidak menjadi terlalu berat. Karena pakaian-pakaian kita yang sudah ada pun kita bisa pakai. Tetapi yang sangat penting, yang sangat urgent adalah persoalan makan minum. Dan inilah yang sering membuat kita khawatir. Yaitu persoalan makan minum kita, saudara-saudara. Terlebih-lebih di tengah-tengah pandemi corona yang sampai saat ini belum dinyatakan berhenti. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di sisi lain firman Tuhan berkata kepada kita, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan. Apa yang kita makan tidak usah dikhawatirkan. Kenapa? Apakah Tuhan Yesus berkata seperti ini hanya sekedar slogan saja atau lip service? Jangan khawatir akan apa yang hendak kamu makan. Tentu tidak. Tuhan Yesus adalah Allah sendiri. Yang dia sanggup menyediakan apa yang dibutuhkan oleh orang-orang kudusnya. Oleh orang-orang percaya kepadanya. Jangan khawatir pula akan tubuhmu. Akan apa yang hendak kamu pakai. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan. Menurut para peneliti, ya secara khusus peneliti psikologi, manusia khawatir merupakan pertanda baik katanya. Kenapa? Karena dengan adanya khawatir itu berarti itu tandanya bahwa kita masih hidup. Ya, masih hidup dan masih bisa beraktivitas. Oh, berarti ini kalau menurut para peneliti psikologis.
Ya, mereka berkata bahwa khawatir itu pertanda baik, yaitu itu buktinya bahwa kita masih hidup dan beraktivitas. Tetapi ya, khawatir yang berlebihan itu yang berbahaya. Ya, khawatir yang berlebihan bisa berbahaya dan berakibat fatal di dalam kesehatan tubuh kita. Itu bisa pusing, sakit kepala, asam lambung naik, bahkan bisa membuat stroke atau lumpuh. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, khawatir itu seperti itu. Khawatir tentang apa yang harus dimakan di hari esok. Kalau menurut para psikologi itu biasa dan wajar saja. Itu bukti bahwa kita hidup. Ya, yang tidak khawatir itu hanya orang yang sudah mati. Ya, tidak merasakan apa-apa. Tetapi ya, yang dikehendaki oleh Tuhan, kita mati artinya mematikan keinginan-keinginan daging kita. Ya, termasuk pikiran kita, perasaan kita yang bertentangan dengan kebenaran firman. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari ini, iman kita itu diperhadapkan dengan realita. Sekali lagi, iman kita diperhadapkan dengan realita dan menghasilkan kekhawatiran, kegelisahan, ketakutan. Kenapa? Iman kita berkata bahwa tidak usah khawatir, Tuhan mencukupi seluruh kebutuhan kita. Tetapi yang kita lihat dengan kenyataan, dengan realita, yang kita rasakan secara empiris, besok apa yang kita makan karena beras di stopless sudah habis. Karena lauk kita di kulkas sudah habis. Uang di dompet sudah habis. Ini realita yang nyata. Tetapi firman Tuhan berkata, jangan khawatir akan apa yang hendak kau makan di hari esok. Nah saudara, bagaimana kita menghadapi keadaan seperti ini? Iman kita itu diperhadapkan dengan realita. Realita apa? Kita kehabisan uang. Kita kehabisan beras. Kita kehabisan lauk pauk. Kita kehabisan kebutuhan, ya, cuci, sabun mandi dan sebagainya. Kita kehabisan uang untuk membayar listrik. Kita kehabisan uang untuk membayar sekolah anak-anak, membayar baju seragam anak-anak. Itu realita. Nah saudara, tetapi Yesus berkata, jangan khawatir tentang tubuhmu. Tentang tubuhmu akan apa yang hendak kamu pakai. Nah, bagaimana sikap kita menghadapi kenyataan ini, saudara-saudara? Saudara yang dikasih Tuhan, ya, kenapa Tuhan Yesus berkata, jangan khawatir akan hidupmu. Ya, karena hidup kita itu lebih penting dari makanan. Kenapa hidup lebih penting dari makanan? Karena hidup kita ini adalah hidup oleh iman yang lahir dari kasih karunia Allah. Yang kekuatannya bersumber dari kekuatan Allah. Hidup kita ini hidup oleh iman yang bersumber dari kasih karunia Allah. Dan tubuh kita ini lebih penting dari pakaian. Karena tubuh kita ini telah ditebus oleh cucuran darah Tuhan Yesus Kristus. Nah saudara yang dikasih Tuhan, ya, peneliti, ya, Dan Joseph, seorang penulis buku, mengatakan bahwa ada dua penyebab utama seseorang mengalami rasa khawatir. Yang pertama itu karena tidak memiliki prioritas yang benar dalam hidupnya. Apa itu prioritas yang dimaksud? Prioritas yang dimaksud di sini adalah bentuk lain dari tujuan hidup. Kalau seseorang tidak memiliki tujuan hidup yang benar, maka dia sering mengalami kekhawatiran yang berlebihan. Lah kita ini sebagai orang-orang percaya kepada Yesus, yang menerima Yesus dalam keempat aspek pribadinya, sebagai anak manusia, sebagai hamba, sebagai raja, dan sebagai anak Allah.
kita memiliki prioritas atau tujuan hidup yang benar, yaitu hidup bersama dengan Tuhan pada kesempurnaannya. Hidup kita ini hidup oleh iman yang kelak mendapatkan janji-janji keselamatan yang sempurna. Tubuh kita ini lebih penting dari pakaian ini, karena pada akhirnya nanti kita akan memiliki tubuh kemuliaan yang mati dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan, yang masih hidup diubahkan dalam tubuh kemuliaan ketika Tuhan datang yang kedua. Itu goal atau prioritas hidup kita. Kalau yang di bumi ini hanya bersifat sementara, temporal, hanya sementara dan bersifat fana. Tetapi Tuhan Yesus sebenarnya membawa mindset kita kepada prioritas hidup yang sempurna. Membawa kerangka berpikir kita kepada keselamatan yang sempurna, hidup yang kekal, dan tubuh kemuliaan. Itulah makna dari jangan khawatir akan hidupmu. Nah, bagaimana dengan persoalan nyata, realita dalam kehidupan kita sehari-hari? Persoalan makan minum kita yang nyata, yang empiris. Apa yang harus kita lakukan? Nah, saudara, Tuhan Yesus memberikan penekanan ya di ayat yang ke-24 tentang kebutuhan hidup sehari-hari. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Nah, saudara, kalau Tuhan Yesus sendiri menyebut burung-burung gagak yang ada di udara itu, yang tidak pernah menabur dan tidak pernah menuai dan tidak pernah mengumpulkan kebutuhan hidupnya di dalam gudang atau lumbung, tetapi kenapa burung-burung itu bisa makan, tetap bisa hidup, bisa terbang, bisa berteriak kuak kuak kuak? Itu karena Allah sendiri yang menyediakan makanan baginya. Itu pernyataan Tuhan Yesus. Allah sendiri yang menyediakan kebutuhan bagi burung-burung itu. Berbeda dengan manusia. Manusia bekerja setiap hari dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam. Menimbun, mengumpulkan di gudang, bahkan di lumbung-lumbung, tabungan-tabungan di bank, atau memiliki deposito-deposito di bank. Ya, kalau yang bercocok tanam, yang menabur dan dia menuai. Tetapi burung tidak. Tetapi kenapa bisa makan? Kata Tuhan Yesus, Allah lah yang menyediakan itu bagi burung-burung itu. Terlebih-lebih kamu, kita melebihi burung-burung itu. Maka Tuhan bertanggung jawab memelihara hidup kita, menyediakan kebutuhan bagi kita. Tetapi bagaimana sikap kita, saudara? Apakah kita tidur-tidur saja, tidak bekerja, menjadi malas, tidak mau melakukan aktivitas, bangun, makan, setelah itu tidur, dan tidak bekerja? Apakah itu yang dikehendaki Tuhan? Tentu tidak. Tentu tidak. Di dalam Hagai Tuhan berkata kepada Zerubabel, hai Zerubabel, bekerjalah, maka aku akan menyertai engkau. Artinya kita tetap bekerja, melakukan aktivitas kita, semampu kita, dan apa yang bisa kita lakukan, kita kerjakan. Maka apa yang dikerjakan tangan kita itu, di situ nanti Tuhan akan memberkati. Tapi yang penting kita tidak usah khawatir. Tapi kita juga tidak malas. Karena firman Tuhan berkata, yang tidak bekerja tidak usah makan. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, tetap bekerja. Tetap melakukan aktivitas. Lakukanlah apa yang saudara bisa lakukan. Di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, sebagai anak. Apa yang bisa diusahakan, dikerjakan. Maka dari situ nanti Tuhan akan memberkati. Ya, perempuan Sunem, yang seorang janda yang kekurangan kebutuhan pada masa kelaparan zaman Elia. Dia melakukan pekerjaan
dari segenggam tepung dan setetes minyak itu. Disitulah Tuhan melipat gandakan baginya berkat, berkelimpahan sampai dia bisa melewati masa kelaparan dan tidak kekurangan. Dari yang kecil itu. Oleh karena itu saudara, sekecil apapun pekerjaan saudara saat ini, sekecil apapun yang saudara bisa kerjakan, yakinlah bahwa Tuhan sanggup memberkati kita semua. Tuhan sanggup memberkati pekerjaan tangan saudara. Yang penting milikilah hati yang tulus, hati yang murni di hadapan Tuhan. Jangan kita khawatir. Ya, jangan kita khawatir. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ya. Persoalan kekhawatiran ini menjadi musuh kita sehari-hari. Ya. Anak-anak sekolah khawatir tentang masa depannya, khawatir tentang baju seragam sekolahnya, khawatir tentang uang sekolahnya, khawatir tentang uang pulsanya. Ya, anak-anak muda yang kuliah khawatir tentang perkuliahannya. Bahkan anak-anak muda yang sudah akil balik khawatir tentang tulang rusuknya, pasangan hidupnya, khawatir tentang pekerjaannya di masa depan. Artinya khawatir itu adalah rasa takut, gelisah, dan cemas tentang yang akan dihadapi di masa yang akan datang. Orang-orang tua khawatir tentang hidup anak-anaknya. Nah saudara, zaman sekarang ini zaman yang dikuasai oleh teknologi. Kita sebagai orang tua juga harus berhati-hati mendidik, mengajar anak-anak supaya memiliki rasa takut dan gentar akan hadirat Tuhan. Karena perkembangan teknologi ya mengubah semua gaya hidup atau lifestyle setiap orang. Sekarang itu segala sesuatunya dikendalikan oleh teknologi smartphone yang ada di tangan kita masing-masing. Belanja hanya dengan smartphone, yang melakukan transaksi apapun bisa dengan smartphone. Terlebih-lebih saat ini anak-anak belajar melalui smartphone, melalui online. Dan mereka bisa mengakses segala hal yang ada di smartphone kita. Nah saudara-saudara, banyak hal positif di smartphone kita, tetapi banyak juga hal-hal negatif yang belum layak ditonton atau dilihat oleh anak-anak di bawah umur. Nah ini saudara-saudara, kalau kita orang tua tidak membekali anak-anak kita dengan rasa takut akan Tuhan, maka mereka bisa rusak karena kebebasan di dalam mengakses ya jaringan internet, di dalam mengakses segala berita, video, YouTube dan segala macam yang ada di smartphone kita. Nah, saudara-saudara, bisa rusak masa depan anak-anak kita. Oleh karena itu selaku orang tua, marilah kita berhati-hati dan memperhatikan kondisi anak-anak kita. Ya, supaya mereka tidak terjebak di dalam ya kehidupan yang rusak karena kebebasan di dalam mengakses media sosial. Ya. Dan saudara, generasi anak-anak sekarang ini disebut sebagai generasi X yang hidup dan lahir di masa perkembangan teknologi yang semakin pesat. Bahkan akhir-akhir ini disebut lagi dengan istilah generasi Alpha yang lahir pada perkembangan teknologi yang semakin canggih. Sehingga anak-anak sekarang ini masih SD, masih TK sudah pegang smartphone dari pagi sampai malam. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita orang tua tidak cerdik, tidak bijaksana dan tidak bisa mengatur smartphone kita, maka anak-anak kita bisa salah. Ya, karena mereka tidak mengerti, akhirnya mereka mengakses segala sesuatunya. Belum tentu positif. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ya, tetapi itulah zaman, itulah perubahan zaman. Nah, itulah perubahan zaman. Maka kita harus semakin bijaksana sebagai orang tua. Dan juga saudara-saudara kaum muda, saudara-saudara remaja, belajarlah dengan rasa takut dan gentar akan hadirat Tuhan. Kita lanjutkan saudara yang dikasih Tuhan. Ya, kenapa muncul kekhawatiran di dalam diri kita ini? Yang pertama tadi, karena kita tidak memiliki prioritas atau tujuan hidup yang benar.
Nah, tujuan hidup yang benar adalah kita telah ditebus oleh kuasa darah Kristus, sehingga kita nanti akan memiliki hidup yang kekal. Sedangkan yang kedua, tubuh kita itu tubuh yang akan diubahkan nanti menjadi tubuh kemuliaan, bukan tubuh yang harus dilengkapi dengan pakaian secara jasmani ini. Kita rubah mindset kita kepada perkara-perkara rohaniah, karena tujuan kita adalah ke sana. Nah, saudara, yang kedua adalah karena tidak memiliki gambar diri yang benar. Ini menurut para peneliti. Karena tidak memiliki gambar diri yang benar. Tapi saya arahkan kepada kebenaran firman Tuhan. Gambar diri yang dimaksud adalah imago Dei. Kita ini diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Seperti yang tertulis dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, 27, 28. Kita ini makhluk imago Dei yang diciptakan oleh Tuhan segambar dan serupa dengan Allah. Artinya apa, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Kalau kita meyakini diri kita bahwa kita serupa dan segambar dengan Allah, maka jaminan pemeliharaan Tuhan atas hidup kita itu tidak bisa diragukan. Providensial Allah atas ciptaannya itu kekal selamanya. Kecuali kalau kita ini orang fasik, orang berdosa, yang tidak pernah bertobat dan tidak memanfaatkan korban Kristus, akan dibiarkan oleh Tuhan. Tetapi yang segambar dan serupa dengan Allah akan senantiasa ada pemeliharaan yang sempurna. Tentang kebutuhan hidup kita, makan minum kita, saya yakin bahwa Tuhan sanggup memberikan bagi kita. Tuhan sanggup memberkati kita dengan caranya yang ajaib. Yang penting kita bekerja dengan tangan kita. Kita melakukan aktivitas seperti biasanya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya melawan rasa khawatir kita dalam kehidupan sehari-hari? Saya sudah katakan tadi bahwa khawatir itu adalah musuh kita sehari-hari. Nah, bagaimana cara melawan rasa khawatir kita itu dalam kehidupan sehari-hari? Pertama, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Sekali lagi, pertama, percayalah sepenuhnya kepada Tuhan. Kita baca di dalam Mazmur pasal 37. Mazmur pasal yang ke-37 mulai ayat 3. Saya bacakan. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Janganlah marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Nah, saudara, apa yang harus kita lakukan untuk melawan rasa khawatir kita? Yang pertama, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Kata-kata percaya, yakini bahwa Tuhan ada. Yakini bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Dan ayat 4 dikatakan, bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Nah, saudara, ini firman Tuhan. Apakah ini bohong? Apakah ini tidak benar? Ini firman Tuhan. Maka pada saat kita khawatir, kita olah pikiran kita olah perasaan kita dari rasa khawatir menjadi percaya kepada Tuhan dan bersukacita di dalam Tuhan. Maka apa yang diinginkan hati kita diberikan oleh Tuhan. Ini jaminan, saudara. Jadi percayalah kepada Tuhan. Katakan dalam hatimu, aku percaya kepada Tuhan. Terus menerus, aku percaya kepada Tuhan. Aku percaya kepadamu Tuhan, Engkau sanggup memberkatiku. Aku percaya kepadamu Tuhan, Engkau sanggup menyediakan kebutuhan kami hari ini. Aku percaya kepadamu Tuhan, Engkau sudah memberkati kami hari ini.
Perkatakan itu, afirmasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pagi hari berdoa, afirmasikan Tuhan sudah memberkati kita. Saya percaya Tuhan sudah menyediakan berkat bagi kita hari ini. Katakan kepada istrimu, Tuhan sudah memberkati kita hari ini. Katakan kepada anak-anakmu, Tuhan sudah memberkati kita hari ini. Aku percaya. Nah, saudara-saudara yang dikatakan Tuhan, apa yang kau percayai, itulah yang akan terjadi. Apa yang kau perkatakan, itulah yang akan terjadi. Tetapi kalau kita berkata, aku khawatir apa yang akan kita makan besok, itu juga akan terjadi. Jadi apa yang kita katakan, itulah yang akan terjadi. Karena itulah doa kita. Kalau kita percaya Tuhan menyediakan apa yang kita perlukan hari ini, itulah yang akan terjadi bagi kita. Yang kedua, selalu berharap kepada Tuhan. Ya, ketika ada rasa khawatir itu, selalu berharap kepada Tuhan. Kita baca di dalam Mazmur. Ini luar biasa, Raja Daud ini di dalam mengungkap ekspresi hatinya. Mazmur pasal 42. Kita baca ayat 5. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Nah, ini Raja Daud ini mengungkapkan perasaan hatinya kepada Tuhan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Gelisah ini sama dengan khawatir. Mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Ayat selanjutnya dia berkata, berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Nah, saudara, kuncinya ketika kita merasakan rasa khawatir, tertekan, gelisah, maka kuncinya berharaplah kepada Allah. Berharaplah kepada Allah. Katakan dalam hatimu, aku berharap kepadamu Tuhan. Aku berharap kepadamu Tuhan. Aku berharap hanya kepada Tuhan. Terus menerus katakan itu ketika muncul rasa khawatir dalam dirimu. Dan aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Nah, saudara, kalau kita bisa melakukan itu, ada luapan sukacita di dalam diri kita. Karena kita berharap hanya kepada Tuhan. Dan memang hanya kepada Tuhan sumber pertolongan kita. Kita baca ayat yang ke-11. Ayat 11, Mazmur pasal 42 ayat 11. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Tuhan. Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jadi ketika kita merasakan khawatir, gelisah dan takut, katakan di dalam dirimu, aku berharap kepada Tuhan, penolongku dan Allahku. Makanya ada lagu pujian itu, penolongku hanyalah darimu. Ya, itu saya lupa syairnya. Tetapi itu saudara-saudara, untuk membangun iman kita kepada Tuhan, kita perkatakan itu sehari-hari dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika Bapak Ibu bekerja, ketika sedang di jalan, ketika sedang di rumah, ketika sedang berdoa, selalu katakan, aku berharap kepada Tuhan, penolongku dan Allahku. Yang ketiga adalah selalu bersyukur dengan apa yang Tuhan beri. Selalu bersyukur dengan apa yang Tuhan beri. Kita baca Mazmur pasal 52 ayat yang ke-11. Mazmur pasal 52 ayat yang ke-11. Kalau di dalam HP ayat 9, tapi kalau dalam buku Alkitab ayat 11. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak. Karena namamu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang kau kasihi. Ini seruan Raja Daud. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya. Nah, saudara, Raja Daud itu bersyukur kepada Tuhan selama-lamanya. Artinya selama hidupnya. Kenapa? Menikmati berkat kasih setia Tuhan. Dalam keadaan apapun, belajarlah bersyukur. Bersyukur. Dan bersyukur. Syukurilah. Entah banyak berkat, disyukuri. Entah sedikit berkat, disyukuri. Apa saja yang kita alami, belajarlah bersyukur kepada Tuhan.
Karena semuanya itu Tuhan yang sediakan bagi kita. Yang keempat, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Kita baca di dalam 1 Petrus pasal yang kelima ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sekali lagi, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ada amin saudara-saudara. Jadi kalau kita gelisah, kita khawatir, maka kita serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Karena Ia yang memelihara kita. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, masa pandemi ini membuat kita merasakan kegelisahan, tertekan, takut, khawatir tentang kebutuhan hidup kita. Baik kebutuhan makan, minum, kebutuhan pakaian, dan segala macam menimbulkan rasa khawatir. Maka sekali lagi ada 4 cara untuk melawan rasa khawatir kita sesuai firman ini. Yang pertama, percayalah sepenuhnya kepada Tuhan. Yang kedua, berharaplah kepada Tuhan. Yang ketiga, bersyukurlah dengan apa yang Tuhan beri. Yang keempat, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Maka Ia memelihara hidupmu. Ia memelihara hidup kita. Semoga Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan suci. Saya mempersilakan Bapak Ibu untuk mempersiapkan perjamuan kudus. Kita memanfaatkan kuasa kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita memohon pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kita. Sebelumnya mari kita berdoa. Terpujilah Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh kasih setiamu Tuhan, kami bisa mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Kau mengajarkan kami tentang kekhawatiran dalam kehidupan kami ini. Dan inilah yang sedang kami alami di masa-masa pandemi corona ini ya Tuhan. Seringkali kami merasakan kekhawatiran tentang makan, tentang minuman kami, tentang pakaian kami, tentang masa depan kami. Ya Bapa, kami tahu lewat kebenaran firman-Mu bahwa khawatir adalah perbuatan-perbuatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Karena itu berkati kami, berikanlah kami kekuatan, kemampuan untuk melawan rasa khawatir kami. Biarlah kami percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Selalu berharap kepada Tuhan. Selalu bersyukur kepada apa yang Tuhan beri. Dan kami serahkan kekhawatiran kami kepadamu ya Tuhan. Karena Engkau yang memelihara hidup kami. Saat ini kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Berkati kami. Berkati roti dan anggur yang ada di tangan kami. Tuhan memberkati. Supaya menjadi tubuh dan darah Tuhan. Membangun tubuh jiwa roh kami sehat sempurna sampai Tuhan datang yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara-saudara, kita bangkit berdiri. Kita akan menikmati perjamuan kudus ini. Mari angkat tinggi tubuh Tuhan di atas kepala saudara. Cawan Tuhan taruh di dada dan kita dengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Yesus. Mari kita angkat cawan Tuhan tinggi di atas kepala kita dan dengarkan firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya, mari bersyukurlah kepada Tuhan.
Naikkanlah permohonanmu kepada Tuhan. Mohonlah pengampunan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Bapa di surga. Engkau sudah mengenyangkan kami dengan makanan rohani pada saat ini. Engkau telah memberikan kami roti hidup, yaitu firman-Mu yang menguatkan, meneguhkan kami. Terlebih-lebih Tuhan, Engkau telah memberikan kami makanan yang sejati dan minuman yang sejati, yaitu tubuh dan darah-Mu lewat perjamuan suci ini. Maka kami yakin dan percaya Engkau telah menebus kami. Engkau menjadikan kami milik kesayangan-Mu. Maka segala kebutuhan hidup kami Engkau yang sudah sediakan bagi kami ya Tuhan. Kami tidak perlu khawatir akan hidup kami, akan apa yang kami makan. Kami tidak perlu khawatir akan tubuh kami, akan apa yang harus kami pakai. Dan apapun yang akan kami miliki dalam kehidupan ini. Karena janji firman-Mu, Engkau yang sudah sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Biarlah kami mendapatkan kekuatan yang baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau yang memberkati seluruh umat-Mu, yang susah dihiburkan, yang lemah imannya dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang kekurangan dicukupi oleh Tuhan. Engkau memberkati mereka, baik di dalam nikah rumah tangga mereka, baik pendidikan anak-anak, pekerjaan umat-Mu, bisnis usaha mereka diberkati oleh Tuhan, sehingga nyata kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba mohonkan doa ini. Amin. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat. Berkat kasih setia dari Allah Bapa, berkat damai dan sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, berkat kekuatan, kesehatan, pengurapan dari Allah Roh Kudus, berkat-berkat yang terbaik dari langit, dari bumi, dari samudra raya, berkat jasmani, berkat rohani dicurahkan berlimpah-limpah bagi kita, supaya kita dapat memuliakan Tuhan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah memohonkan berkat ini. Haleluya, haleluya. Amin. Salam.